Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video mengenai psikologi pendidikan. Saya akan membahas perubahan individu karena belajar. Hakikat belajar, berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Adapun proses belajar yang dilakukan seseorang tergantung dari pandangannya tentang aktivitas belajar. Ada orang yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu kegiatan menghafal fakta-fakta sehingga seseorang sudah merasa puas bila mampu menghafal sejumlah fakta di luar kepala. Ada pula yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu aktivitas latihan, sehingga untuk memperoleh kemajuan, seseorang melatih diri dengan berbagai aspek tingkah laku, meskipun tidak memiliki pengetahuan mengenai arti, hakikat, dan tujuan keterampilan tersebut. Belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu. Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Yang ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Dalam perilaku belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan dalam belajar bersifat aktif. Ini berarti bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Yang keempat, perubahan bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap atau permanen. Dan yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Faktor yang mempengaruhi belajar dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, faktor internal yang meliputi keadaan jasmani dan rohani siswa. Kesehatan jiwa dan raga perlu dijaga supaya semangat dalam belajar tetap terjaga. Yang kedua, faktor eksternal yang merupakan kondisi lingkungan di sekitar siswa. Lingkungan pedesaan lebih baik dari perkotaan karena tidak bising dan udaranya masih segar. Fokus belajar siswa lebih baik di daerah pedesaan. Dan yang ketiga, faktor pendekatan belajar yang merupakan jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. Tiga alasan penting tujuan belajar yang ditetapkan dalam tujuan instruksional, yaitu yang pertama, memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran. Apa yang diharapkan akan dicapai murid setelah pembelajaran selesai. Yang kedua, berguna dalam pengukuran prestasi belajar. Yang ketiga, siswa mengetahui sebelumnya apa yang harus dipelajari dalam satu unit pelajaran, sehingga selanjutnya ia dapat lebih mengarahkan perhatian dan usahanya.
Dari materi yang singkat mengenai perubahan individu karena belajar, dapat disimpulkan, seseorang yang melakukan aktivitas belajar dan diakhiri dari aktivitasnya itu telah memperoleh perubahan dalam dirinya. Dengan memiliki pengalaman baru, maka individu itu dapat dikatakan telah belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perubahan hasil belajar adalah perubahan itu terjadi secara sadar, fungsional, positif, dan aktif, tidak bersifat sementara, bertujuan atau terarah, dan mencakup seluruh aspek-aspek tingkah laku. Demikian penjelasan yang singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.